Pada Maret 2022, industri kuliner Indonesia diramaikan dengan berita diakuisisinya brand Acha ya, dengan tema makanan India oleh salah satu cloud kitchen terbesar di Indonesia, Hengri. Memang diakuisisi itu bukan menjadi hal yang asing di dalam bisnis kuliner, tetapi ada nih pelajaran yang bisa kita petik dari studi kasus ini yang bisa menjadi insight buat teman-teman semua. Mari kita simak di konten Bedah Bisnis kali ini. Coba kita ulas dari sisi brand Acha sendiri ya. Yang pertama, scale the brand. Akuisisi ini jadi menarik karena berarti buat teman-teman pemilik brand lokal ada peluang untuk scale dengan model akuisisi seperti ini. Artinya kita bisa membuat brand kita makin tumbuh dan besar dengan cara diakuisisi oleh brand yang lebih besar. Acha akan semakin cepat secara pertumbuhannya karena Acha masuk di ekosistem Hengri yang tersebar di kota-kota di seluruh Indonesia. Yang kedua, fokus. Ternyata dengan fokus, seperti halnya Acha dengan Indian soul food brand juga bisa menjadi besar loh. Nah, di poin ini penting banget buat kita paham bahwa brand positioning yang tajam malah memberikan keuntungan buat kita membangun bisnis. Misal nih, teman-teman bisa fokus jadi rajanya croissant bakery atau jagoan nasi rames. Yang ketiga nih, online delivery. Ternyata online delivery saat ini merupakan bisnis yang sangat potensial teman-teman. Dan juga menarik untuk investor. Serta jadi salah satu model bisnis yang unggul. Jadi kalau sekarang teman-teman belum memfokuskan delivery online-nya, hati-hati kesalip sama kompetitor. Nah, berikutnya yang keempat ya, exit strategi. Nah, ini juga bagian yang menarik nih, khususnya buat teman-teman yang membangun bisnis kulinernya dengan ending build to sell. Jadi kita bisa fokus membangun brand, sales, dan kemudian bisa menjual bisnis tersebut untuk menikmati hasilnya. Ya, tentunya ini kembali lagi ke masing-masing pebisnis ya, dan nggak mengacu pada bahasan kita kali ini. Itu dia pembelajaran yang bisa kita ambil dari sisi Acha ya, sebagai brand yang diakuisisi. Lalu bagaimana dari sisi Hengri? Mengapa menerapkan strategi akuisisi brand dan juga bisnis dilakukan oleh Hengri? Apa sih tujuannya? Yang pertama, membangun brand itu mahal dan lama. Ini alasan nggak bisa dipungkiri oleh pebisnis manapun. Faktanya memang membangun brand itu nggak semudah membalikan kedua telapak tangan. Jadi kalau ada brand yang jelas-jelas dibangun dengan serius, value-nya sejalan dengan value kita dan memang mau berkembang bersama-sama, maka strategi akuisisi lebih menguntungkan untuk dilakukan. Yang kedua, market leadership. Sejalan dengan poin pertama tadi, berhubung Hengri ingin menjadi market leader di produk-produk kuliner global, maka strategi akuisisi ini akan memudahkan langkahnya menjadi leader di kategori Indian food. Yang ketiga, memperbesar pangsa pasar melalui akuisisi. Ya jelas aja, kalau pangsa pasarnya Hengri menjadi lebih besar karena ketambahan market baru yang selama ini digarap oleh Acha, bukan nggak mungkin kalau akhirnya market Acha juga teredukasi tentang produk-produknya Hengri yang lain dan tertarik untuk mencobanya kan. Yang keempat nih, meningkatkan valuasi perusahaan dengan cepat. Jika yang diakuisisi adalah brand dan bisnis yang selama ini terbukti punya basis konsumen dengan loyalitas yang kuat dan margin usaha yang sehat, tentu saja dampaknya ke valuasi Hengri sendiri akan meningkat dengan signifikan. Berikutnya yang kelima nih teman-teman, talent acquisition. Selain alasan nomor satu tentang mahalnya membangun brand, yang nggak kalah mahal dan merepotkan adalah membangun tim. Bayangkan kalau Anda tiba-tiba punya satu unit bisnis penuh dengan talenta SDM yang profesional tanpa harus membangun dari awal dengan strategi akuisisi. Menguntungkan sekali kan? Yang keenam, avoid potential competition. Nah, ini alasan yang agak hidden tapi memang nyata. Kalau melihat sebuah brand yang potensial jadi kompetitor kita di masa depan, ya kenapa enggak segera diakuisisi aja agar kekuatan dia justru jadi kekuatan yang bisa gedein brand kita. 7. Mempertahankan growth perusahaan. Bukan rahasia lagi kalau growth adalah salah satu tujuan jangka panjang kita dalam berbisnis dan akuisisi sangat menunjang tujuan ini. Selain ukuran perusahaan yang jelas menjadi semakin besar dengan bergabungnya brand baru, tambahan sumber daya ini juga bisa jadi backup plan kalau terjadi sesuatu yang nggak diharapkan dengan existing brand kita. Tapi apa yang harus dilakukan dan diperhatikan untuk menjadikan strategi akuisisi ini efektif seperti apa yang diharapkan? Seenggaknya ada 3 hal nih teman-teman yang harus diperhatikan. Yang pertama nih, term sheet and agreement-nya. Ini sangat prinsip ya teman-teman. Dalam transaksi bisnis, apapun hitam di atas putih itu
menjadi kunci yang nggak boleh disepelein. Jangan sampai proses akuisisi berakhir bumerang buat brand kita. Karena namanya akuisisi ini sangat rawan dengan konflik kepentingan. Pada dasarnya semua balik ke prinsip win-win solution, dan mewujudkan itu pasti nggak gampang. Apalagi tanpa dokumen kesepakatan yang detail dan jelas. Yang kedua nih, resiko perbedaan manajemen style. Kenali juga potensi konflik dari aspek ini ya. Boleh jadi brand yang diakuisisi sangat menarik profilnya. Tapi ternyata di balik itu semua, ada manajemen style yang kita nggak sereg karena memang masih kurang profesional. Kalau kita open dengan resiko tersebut dan siap jalani konsekuensinya, ya silahkan. Tapi kalau enggak, mending dipikir-pikir dulu deh daripada bikin stres setelah kita akuisisi. Nah, yang ketiganya nih, values perusahaan dan ownernya. Gak kalah penting dari manajemen style-nya ya. Value yang dipegang oleh perusahaan dan owner dari brand yang kita akuisisi harus sangat dikenali. Terdengar klise bagi orang yang berpikir bahwa akuisisi hanya bicara soal uang dan uang. Padahal, akuisisi juga berbicara mengenai keberlanjutan bisnis jangka panjang, dan kesesuaian value ini adalah pondasinya. Hati-hati. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton konten bedah bisnis kuliner bareng dengan Foodies kali ini. Buat teman-teman yang suka konten ini bisa klik tombol like, dan juga teman-teman bisa komen kira-kira brand apa yang mau kita bedah nih inisiatifnya, biar nanti bakalan kita juga bahas di video berikutnya. Kalau nggak mau ketinggalan update tentang bisnis kuliner berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya teman-teman bisa langsung nonton setiap konten terbaru dari Foodies. Foodies Academy, belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner. Salam pebisnis kuliner Indonesia. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel, di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies, dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.